Aku benar-benar bodoh, sampai menikah dengannya. 10 tahun penuh hinaan. Kamu ingin nikah sama orang kaya, kan? Pergi sana, pergi. Mati saja. Dia istriku, Wu Xiu. Dulu demi dia, aku batal kuliah di luar negeri. Kupikir aku pilih cinta, tak sangka yang kupilih. Ternyata, pernikahan seperti neraka. Kamu lucu banget. Jangan hidup. Cepat keluar. Pergi dari rumah ini. Dia cinta pertamaku. Dulu kukira dia, pangeran impianku. Tak disangka. Setelah lulus dia jadi, benar-benar si lucu. Andai pernikahan bisa, diulang sekali lagi. Bersama, 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 bersama. bersama. Aku dah lahir kembali. Kembali ke hari aku, melamar dia. Ye Chen, kamu imut di hidup ini. Aku takkan biarkan kamu buang waktuku lagi. Ada apa? Barusan masih ciuman. Kenapa tiba-tiba berubah? Dia juga kayaknya lahir kembali. Shu, kalau kamu tak suka Ye Chen, pertimbangkan aku, boleh ya? Di kehidupan lalu, Zhang Ye, anak konglomerat ini, kejar aku selama 4 tahun kuliah. Aku tak menghargainya. Di kehidupan ini, aku tak akan naif lagi. Di kehidupan lalu, demi tetap di sisi Wu Xiu, aku tolak beasiswa penuh dari kampus. Di kehidupan ini, aku hidup untuk diriku. Kepala sekolah, saya mau studi ke luar negeri. Zhang Ye, aku suka kamu. Wu Xiu, semoga hidupmu kali ini lebih baik. Di kehidupan ini, aku pasti hidup lebih baik darimu. Tahun merintis bisnis di luar negeri, saya mulai dari kerja sambil kuliah, cuci piring di restoran, belajar sambil kerja cari uang, akhirnya mendirikan perusahaan bernilai miliaran, grup teknologi Xingchen, menjadi raksasa AI internasional. Selain minum, apalagi yang kamu bisa? Kenapa nggak mati karena minum? Nggak punya uang, nggak punya kemampuan. Kamu memang lucu. Kamu memang imut. Kamu imut. Ngapain masih hidup? Mati aja, si imut. Jangan hidup. Keluar sekarang. Pergi dari rumah ini. Hanya pria gagal, yang cuci kaki wanita tiap hari. Aku nggak mau tipe kamu, lembut tapi nggak sukses. Kamu tahu nggak? Dulu hidupku miskin, istriku sendiri, juga ejek aku nggak mampu. Sekarang, dia harusnya puas sama aku sekarang. Presdir, ini Bu Wu, bawahan, orang sudah dikirim untuk mencari, hari ini pasti ada kabar. Presdir, ada masalah. Gu Wanting, Jing Yiran, Zhao Yan, 3 Dewi. Mereka datang lagi untuk mendesak nikah. 3 nona ini benar-benar tak pernah pergi, Pak Zhou. Tolong lindungi saya keluar. Presdir, 3 Dewi ini, semua ingin menikah dengan Anda. Sebaiknya Anda pilih satu segera. Kalau tidak, kalau mereka ribut tiap hari, tim keamanan kita tak akan sanggup. Sebelum bertemu Wu Xiu, saya tak akan menikah. Kamu cegah mereka? Baik. Ikut saya. Bro, saya tawar 1 juta.
Untuk beli baju Anda, Apa 1 juta? Halo istriku, kamu tahu Rolex? Hei, kalian bertiga, Pak Ye benar-benar tidak ada. Ye Chen, keluar. Kenapa kamu nggak mau nikahi aku? Aku tulus padamu. Pak Ye, tolong temui aku. Aku nggak percaya kamu benar-benar nggak suka aku. Serahkan Ye Chen padaku. Kalau tidak, aku tembak kamu. Xiu, Terima kasih semua sudah datang ke pernikahanku. Xiu, kamu sungguh sopan. Bisa hadir di pernikahan miliuner. Itu kehormatan kami. Di sekolah kami, hanya Jiang Ye, seorang konglomerat. Xiu, pilihanmu luar biasa. Bisa ajari kami? Iya, benar. Dulu Xiu putus dengan Ye Chen yang miskin itu. Dengan tegas pilih Jiang Ye. Sekarang, itu keputusan cerdas. Ye Chen, kamu lihat kan? Tanpa beban darimu, hidupku jauh lebih baik. Kalian dengan Ye Chen, ada kontak baru-baru ini? Ye Chen, sejak dia ke luar negeri, tak ada kabar. Dulu dengar orang bilang, dia cuci piring di luar negeri. Imut tetap imut, pergi dariku. Hidupnya lebih buruk dari anjing. Wu Xiu, Wu Xiu, benar kamu. Ye Chen, Ye Chen, hari ini hari besar Xiu, hari pernikahan. Kamu datang pakai baju itu. Mau bikin malu siapa? Mungkin itu baju terbaiknya, mungkin itu baju terbaik dia. Undang mantan ke nikahan. Masih ada rasa ya? Ye Chen hidupnya payah. Ye Chen pergi 7 tahun lalu, kamu makin tak berguna. Kalian salah paham. Baju ini bukan punyaku. Sudah lama dengar, ada kurir, tak mampu beli seragam, motor dan baju cuma sewa, teman lama. Gimana kau bisa kesini? Xiu, kau itu, nyonya kaya miliaran, masa pesta nikah pesan makanan online. Nggak berguna. Nggak berguna? Nggak berguna sama sekali. Kamu imut banget, kenapa nggak mati aja? Hidup buat apa? Kerja tak punya uang, tak punya skill. Cepat keluar dari rumahku, nggak guna sama sekali. Tak pernah pakai kata itu. Sejak aku tinggalkan Wushu 7 tahun, tak pernah dengar lagi. Ucapan seperti ini, aneh tapi akrab. Sudah cukup tertawa. Dengar ya, bukan aku juga bukan kurir. Identitasku asli, dari StarTech Group. Siapa orang StarTech Group itu? Suami, Istri, hari ini ada tamu dari grup teknologi Xingchen. Datang ke pernikahan kita. Aku sudah kirim undangan ke mereka, cabang Jiangzhou. Kirim lebih dari 100 undangan. Belum ada balasan sampai sekarang. suami, apa Xingchen teknologi itu? Grup teknologi Xingchen, milik orang terkaya baru, perusahaan milik tunggal, valuasi triliunan, baru saja masuk Jiangzhou. Keluarga Jiang selama ini bergantung pada pesanan luar negeri grup Xingchen. Pesanan luar negeri mereka itu dewa kekayaan kita. Maaf, siapa tamu terhormat dari Xingchen? Tamu terhormat, maaf jika kami kurang menyambut. Tak perlu sambutan, saya tamu terhormat grup Xingchen, mantan saingan cintamu. Aku Ye Chen. Sekarang kamu kerja di Xingchen Tech Group. Benar, lebih tepatnya, saya pendiri Xingchen, founder teknologi, CEO dan ketua, juga orang terkaya, nomor 1 dunia orang terkaya, Ye Chen. Apa? Kamu pergi dari aku, jadi orang terkaya di dunia. Mana mungkin, bukannya dulu, kerja cuci piring di luar negeri? Benar, siapa sih nggak bisa ngibul Ye Chen? Gimana buktinya? Kamu bos Xingchen Tech. Gimana kamu mau buktiin? Gampang, Xingchen Tech, head regional Tiongkok Raya. Namanya siapa? Regional Tiongkok Raya, bosnya Zhou Dongwei, dulu di kantor pusat, dia asistenku, kemampuannya biasa aja, tapi beberapa tahun ini, setelah aku bimbing, akhirnya dia bisa pegang tanggung jawab sendiri. Apa? Dia benar-benar kenal Pak Zhou? Pak Zhou pernah bilang ke aku, dia dulu memang pernah jadi Xingchen Tech, asisten ketua dewan. Aku ingat sekarang, kantor pusat Xingchen ada di ibu kota Amerika.
tapi bos besarnya, katanya orang negara kita, orang Daxia. Ibu kota Amerika, bukankah itu tempat Ye Chen? Pernah kuliah di sana? Benar dan jurusan Ye Chen di kampus, sepertinya bidang AI. Xingchen Tech, Ye Chen, masa sih? Apa benar dia? Kalau Ye Chen jadi orang terkaya dunia, Zhou Xiu benar-benar malu besar. Seperti buang semangka, ambil biji wijen, suaminya, Jiang Ye, cuma anak luar nikah keluarga Jiang, dibanding orang terkaya, nggak ada apa-apanya. Jangan dengarkan omongannya. Siapa Ye Chen itu? Aku tahu jelas. Dulu dia kerja di restoran luar negeri, cuma cuci piring buat hidup. Kenapa? Cuci piring di luar negeri. Bisa jadi miliarder dunia gitu. Iya juga, kalau Ye Chen benar berbakat, kenapa Wu Xiu nggak mau sama dia? Ye Chen itu, orang malas cuma makan tidur. Dipaksa cewek baru mau. Berusaha. Siapa yang suka dia? Kalau ada cewek suka, pasti buta. Siapa suka dia bakal hancur. Ye Chen, punya malu nggak? Bohong segede ini. Berani juga kamu. Terserah kalian percaya atau enggak. Kalau kalian semua nggak suka aku di sini, aku pamit dulu. Berhenti Ye Chen. Kamu cuma mau cari masalah. Di pernikahanku, ketahuan bohong. Langsung mau kabur. Oh, aku paham. Jangan-jangan. Dulu pernah ke grup Xingchen. Pernah antar makanan beberapa kali. Cuma dengar dari orang. Dapat info grup Xingchen. Mungkin kabar internal. Oh, begitu rupanya. Kita hampir saja tertipu Ye Chen si brengsek. Padahal cuma tukang antar makanan, malah cari perhatian, pura-pura jadi orang kaya. Ini keterlaluan. Sampah manusia. Bener-bener sampah? Wu Xiu, 7 tahun nggak ketemu, kamu tetap sama aja, masih suka pamer, pikiran sempit. Sekarang aku udah jadi seseorang yang nggak bisa kamu capai, kamu bakal tahu sebentar lagi betapa bodohnya dirimu. Cih, pagi-pagi pipis. Nggak ngaca dulu. Minta aku kagumi kamu. Sekarang kamu cuma tai anjing bau. Nunduk lihat kamu. Aku aja jijik. Pak Ye, kenapa dia belum pergi? Ternyata Pak Ye datang untuk nikahan cinta pertamanya, pantas saja. Zhou Dongwei, mau lari kemana? Pak Zhou, tadi kamu bohong. Cari dia. Berani-beraninya kabur. Bilang, di mana Ye Chen? Cepat bilang, kalau tidak kami tembak kamu. Jangan tembak. Aku bilang. Tiga nyonya Pak Ye ada di dalam ikut nikahan cinta pertamanya. Apa? Ye Chen memang di dalam. Cinta pertamanya, itulah dia. Benar-benar namanya Wu Xiu, dia teman kuliah Pak Ye. Kali ini Pak Ye utamanya ingin mengakhiri hubungan lama biar selesai. Setelah selesai, dia bisa mulai hubungan baru. Benar, pantas saja dia belum mau pilih satu dari kita bertiga karena wanita itu, tapi dia sudah menikah. Sekarang kita punya peluang. Siapkan satu untukku, hadiah besar dan tebal. Aku akan pakai itu untuk putuskan hubungan Ye Chen. Bawa gaun pestaku sekarang. Bawa gaun makan malamku. Aku mau tampil menawan, lebih dari mantan Ye Chen. Cari tahu asal-usul tentang Wu Xiu sekarang. Aku ingin tahu apa yang membuatnya menarik perhatian Ye Chen. Ye Chen, aku tahu kau masih belum bisa lupakan Xiu begini saja karena kita teman lama. Kamu tinggal minta sama aku posisi satpam di perusahaan kami. Bisa aku sisakan satu buatmu. Lagian, jadi satpam lebih baik daripada ngejar-ngejar orang. Suamiku, satpam keluarga Jiang. Semua gajinya di atas 10 juta sebulan. Ye Chen, ini lebih banyak dari antar makanan. Penghasilannya jauh lebih besar. Ayo cepat ucap terima kasih. Iya benar. Cepat sujud ke Tuan Jiang dan ucap terima kasih. Wu Xiu, Jiang Ye, kalian benar-benar meremehkan, suka pandang rendah orang. Awalnya karena kenal lama, aku mau kasih kalian hadiah nikah, sekalian angkat keluarga Jiang. Tapi sekarang, nggak perlu lagi. Angkat kami dan kasih hadiah tamu undangan hari ini. Semua bawa hadiah. Kamu datang tangan kosong. Juga nggak punya duit. Mau kasih hadiah apa? Hadiah dari Xingchen Tech Group datang. Apa? Grup Xingchen teknologi Tech Group. Xingchen?
Bintang internasional Miss Jing Yiran, hadiah kalung berlian, perhiasan edisi terbatas, bernilai 30 juta. 30 juta? Miss Gu Wanting dari grup Gu, hadiah harta nasional, lukisan Long Feng Cheng Xiang, bernilai 50 juta. 50 juta? Miss Zhao Yan, Valkyrie, hadiah, Longfeng Zun Kembar, bernilai 90 juta. 90 juta? Selamat untuk Tuan Zhang Ye, Nona Wushu. Semoga langgeng bersatu selamanya. Astaga, Jing Yiran itu aktris internasional, Gu Wanting, putri tunggal keluarga Gu yang kaya, Zhao Yan, pejuang wanita terkenal dunia, suami. Mereka bukan dari Daxia, 3 dewi terkenal itu. Benar 3 dewi top kan? Kamu kenal mereka? Aku memang kenal mereka, tapi tak mungkin mereka kenal aku. Apalagi kasih hadiah ke aku. 3 orang lengket ini benar-benar berani keluar banyak uang. Mereka sebentar lagi, mereka nggak bakal datang buat ganggu kita kan? Aku paham, katanya 3 dewi itu lagi kejar CEO Xingchen Tech, direktur utama. Mereka kirim hadiah ke kita, pasti soal permohonanku gabung. Ke grup Xingchen Tech sudah diterima, bagus banget, keluarga Jiang kita, akhirnya bakal sukses. Kalau kata suamiku, kita bakal diakuisisi Xingchen Tech Group. Bagus banget, asal kita diakuisisi oleh Xingchen Tech Group, semua beres. Adik-adik itu tak bisa rebut kendali keluarga Jiang lagi. Suamiku hebat, aku memang tak salah pilih kamu. selamat Tuan Jiang, dipilih orang terkaya, kamu pasti sukses. Jangan lupakan kami teman lama ya. Iya. Santai saja. Kalung berlian ini memang keren, harganya 30 juta, Shiu, biar aku pasangin. Berhenti. Ini bukan untuk kalian, bukan buat kalian. Bukan buat kami, jadi buat kamu. Betul, Jing Yiran, Gu Wanting, Zhao Yan, mereka bertiga, kejar aku dari luar negeri, lamar aku berkali-kali, aku selalu nolak. Kali ini kirim hadiah atas nama perusahaanku, bawa hadiah ucapan selamat. Kalau aku terima, mereka bakal ganggu terus. Tolong balikin semua ini, kembalikan semuanya. Ngaco. Kamu cuma kurir. Berani ngaku 3 dewi, mau nikahin kamu. Memalukan banget. Zhang Ye, kamu cari mati? Ye Chen, kamu yang cari mati, kamu itu imut. Tiap hari cuma ngomong besar, berkhayal. Aku tahu, kamu iri lihat aku bahagia. Hati kamu nggak rela, mau ngaku jadi orang terkaya dunia, biar bisa kalahin aku. Tapi kamu tetap imut, mau jadi orang terkaya dunia. Tunggu di kehidupan berikutnya. Wushiu, di kehidupan lalu, aku selalu sabar padamu. Sekarang, aku nggak mau sabar lagi. Sayang, Berani kamu pukul aku? Aku memang pukul kamu, si matre ini, si imut, keluargamu, keluarga Jiang, dan semua yang hadir, semua orang, sebentar lagi, akan tahu akibat meremehkanku. Kali ini, Pak Ye pasti pilih aku. Hanya keluarga Gu dan Xingchen Tech Group baru sepadan. Gadis kecil, Pak Ye suka yang dewasa. Aku adalah pilihan terbaiknya. Belum tentu. Orang yang disukai Pak Ye itu aku. Aku lembut, baik, dan pintar. Coba pikir, pria mana bisa menolak? Kalau begitu, mari bersaing saja. Kalahkan cinta pertama Ye Chen dulu. Harus lebih baik darinya. Setelah itu, Ye Chen yang pilih. Lainnya, mundur sendiri. Deal. Halo Pak Ye. Saya di Hotel Marriott, aula pernikahan lantai 1. Segera bawa orang, amankan tempat ini. Halo Pak Ye, ada apa Pak Ye? Ye Chen, berani ganggu pernikahanku. Aku tahu, kamu memang tak suka aku. Hidupku lebih baik dari kamu. 7 tahun sudah, tiap hari aku ingin bertemu kamu. Ingin bilang langsung ke kamu. Pergi darimu dulu. Itu keputusan terbaikku. kenapa dia begitu? Aku lupa, dia alergi alkohol. Sedikit saja alkohol, saluran napasnya bengkak. Bisa sesak napas. Itu balasan? Biar dia mati di sini, sangat sial, seseorang
Seret dia keluar, kasih ke anjing. Siapa berani sentuh dia? Ye Chen, Kak Ye Chen, kenapa kamu? Jangan bikin aku takut. kalian buta, cepat panggil ambulans. Ye Chen, siapa yang mukul kamu begini? Tiga nona terhormat datang, sungguh membuat keluarga Jiang jadi sangat bersinar. Saya Jiang Ye, ayah saya. Pergi, kau bukan siapa-siapa. Tak layak bicara dengan kami. Berani bicara lagi, keluarga Jiangmu besok hilang dari Jiangzhou. Tak lihat Ye Chen, sudah terluka. Kau pengganggu, menjauh. Kalian salah paham, justru si imut ini, Ye Chen bikin masalah di sini. Dia juga pura-pura dari grup Xingchen. Diam, kamu itu siapa sih? Pantas dipanggil Ye Chen lucu? Presdir grup Xingchen, juga tipe lucu kayak kamu. Bisa dekat? Kamu itu anak haram, tak layak, bicara kerjasama dengan grup Xingchen, kerjasama, mimpi, itu cuman angan-angan. Jiang Ye, simpan saja, perasaanmu itu, grup Xingchen tak pernah, dan takkan pernah pertimbangkan kerjasama denganmu, atau keluarga Jiang yang hampir runtuh itu, kerjasama apapun, kamu bahkan tak layak, jadi pembantu Ye Chen. Utamakan bawa Ye Chen ke RS. Keluarga Jiang kalian, siap-siap mati saja. Hal ini tak akan selesai begitu saja. Hari ini Ye Chen, kalau terjadi apa-apa, kalian yang hadir di sini, semua ikut mati. Jing Yiran, kamu imut banget, pakaiannya minim. Mau manfaatkan Ye Chen saat dia sakit dan lemah. Godain Ye Chen ya. Anak kecil, pergi sana main sendiri. Urusan dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Zhou Yan, kamu dingin banget. Bisa ngomong dua kata nggak? Kalian berdua sama-sama rugi, aku cuma dapat untung. Kalian, Zhou Dongwei, lihat, semua dorong-dorongan, hari-hari, kapan selesai sih? Presdir, Anda juga tahu, tiga nona itu juga, mereka jaga Anda, cuma terlalu antusias. Itu antusias berlebihan? Itu mau bunuh aku? Cepat hubungi rumah sakit lain. Aku mau pergi, Tiga nona itu gimana? biarin aja. Asal jangan ganggu aku. Kapan Anda mau pergi? Sekarang, Sekarang, Presdir, tiga nona akan masuk sebentar lagi. Kalau tak ketemu Anda, mereka bakal marah besar. Saya tak sanggup hadapi. tidak. Saya yakin kamu bisa. Pak Tua kelihatan kondisinya lumayan. Kelihatannya pulih dengan baik. Sayang, hari ini kita jenguk ayahku di ruang ini. Siapa lagi yang layak kamu temui di sini? Tiga orang itu, Heng Bao, Kuai Chi, Wandi, tiga grup besar pegang kekuasaan. Mereka lambang Jiangnan, kekuatan tertinggi, kuasai bisnis Jiangnan. Nasib semua orang di tangan mereka. Hebat banget. Lalu yang kamu bilang tadi, bagaimana dengan Tuan Li Sensen? Tuan Sen pegang, nasib mereka. Direktur Lin, Direktur Feng, Direktur Shu. Direktur Jiang datang. Dengar Direktur Jiang dapat perhatian dari grup Xingchen, dipilih luar biasa. Direktur Jiang muda dan hebat, masa depan cerah. Benar. Kalian terlalu memuji. Sayang, lihatlah. Ye Chen. Permisi. Ye Chen, ini ruang ICU. Ngapain kamu di sini? Bilang saja salah masuk kamar, kalian percaya nggak?
Jangan pura-pura, tempat ini bukan buat sembarang orang, bisa masuk seenaknya. Kalau mau lihat keluarga besar Jiangnan, bilang saja, jangan cari alasan. Kamu ganggu Xiu begini, cuma bikin aku jijik. Kalian terlalu tinggi hati. Kenapa Gu Wanting dan dua lainnya beberapa hari lalu nggak cari masalah sama kalian, sekarang merasa hebat ya? Kamu... Halo, Xiu, aku dan adikmu dipukul orang. Siapa pelakunya? Kalian gimana sekarang? Itu Ye Chen si pengkhianat, aku dan adikmu, ketemu dia di rumah sakit, suruh dia balikin uang kuliah, yang kamu biayai, Ye Chen gak mau balikin, adikmu marah, dia omelin Ye Chen malah mukul adikmu, sekarang adikmu di ortopedi. Sakit banget, Xiu. Tolong bela mama ya, jangan sampai. Lepaskan si brengsek itu. Oke, kalian periksa dulu masalah ini, biar aku yang urus. Kau yang pukul ibuku dan adikku. Mulutnya kasar, aku pukul dia. Tapi ada alasannya. Ye Chen, kau nggak punya hati ya? Itu keluarga Xiu. Walau ada salah paham, bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa langsung pukul? Sebelum nuduh, harusnya kau cari tahu dulu apa yang terjadi. Ye Chen, kamu cowok nggak banget. Dulu kamu main-main, makanya aku putus. Nggak nyangka, sekarang kamu balas dendam ke keluargaku. Di matamu, aku sehina itu, pernah mikir alasannya nggak? Apapun alasannya, bukan buat mukul orang, sekarang ke ortopedi, minta maaf ke ibu dan adikku. Minta maaf. Harusnya mereka minta maaf ke aku. Ye Chen pantas saja Xiu. Putus sama kamu pas kuliah. Kamu memang nggak bisa diharapkan. Ayo. Malam ini para tokoh Jiangnan berkumpul. Nanti Tuan Sen juga ke rumah sakit, kamu masuk tanpa izin. Itu sama saja cari mati. Xiu suruh kamu minta maaf, biar masalah nggak tambah besar. Kasih kamu jalan keluar, tapi kamu tetap keras kepala. Aku nggak butuh dia kasih jalan keluar. Soal Lisen ke rumah sakit, aku yakin 100%. Dia bukan mau jenguk ayahmu. Hebat juga kamu. Kamu benar-benar percaya diri. Ini dia si imut yang naksir Bu Jiang saat sekolah, si kecil yang mengejar istri Direktur Jiang. Berani bicara besar di sini. Kayaknya mau mati. Kamu gila, kamu tahu apa yang kamu bilang. Nekat banget, berani menantang Tuan Sen berlutut. Mau aku berlutut? Kamu belum layak. Direktur Hengbao Group, belum cukup, tambahkan aku, bos utama Kuaichi International. Cukup belum? Belum. Wah, lucu juga. Tambahkan saya dari Wandi, gimana? Jauh banget. Pikir dulu sebelum bicara, 3 orang itu adalah elit paling berkuasa di Jiangnan. Cukup satu kata dari mereka, bisa hancurkan masa depanmu. Mau lawan mereka? Lalu kenapa? Minta maaf, cepat minta maaf ke mereka. Sudah kubilang, mereka nggak layak. Ye Chen, kalau mau mati, jangan libatkan suamiku. Kalau begitu, tambah keluarga Jiang dari Jiangzhou juga? Keluarga Jiang? Benar. Malam ini aku jadi pemimpin sementara, Bos Sen dari grup Xingchen akan datang, orang penting dari Ziguanglo juga hadir, dan keluarga Jiang bisa langsung bertemu dengan tokoh besar itu, langsung naik kelas, dapat kehormatan bersama. Menurutmu sudah cukup? Katanya orang itu di Ziguanglo, tokoh besar di sana. Jabatannya sangat tinggi, di atas semua orang. Bisa bertemu langsung dengannya. Nanti, pasti akan berkuasa di provinsi Jiangnan. Keluarga Jiang itu apa sih? Aku tahu, saat ini semua di sini bangga menindas aku. Maaf, kalian semua tidak layak. Baiklah, di seluruh provinsi Jiangnan, hanya kamu berani tantang kekuatan puncak. Kalau kamu ingin lawan seluruh Jiangnan, aku dukung keberanianmu. Ye Chen, biar aku lihat, bagaimana kamu mati hari ini. Orang-orang patahkan kakinya. Aku mau lihat, berani lawan Jiangnan, seberapa kuat tulangmu? Berhenti. Kata-kata kasar, pemikiran dangkal, kalian tahu siapa dia? Prestir,
cepat pergi. Tunggu Pak ini. Kamu mau lindungi dia? Bukan urusanmu, yang harus kamu lakukan, minta maaf sekarang. Memohon kesempatan untuk Jiang. Maksudmu, kalau aku tak cepat, minta maaf ke Ye Chen. Dia bisa hancurkan keluarga Jiang? Benar. Hebat, luar biasa. Tak bicara soal malam ini, keluarga Jiang akan hadapi orang hebat di Ziguanglo. Bisnis keluarga Jiang di Provinsi Jiangnan sudah makmur, puluhan tahun tanpa jatuh. Di atas keluarga Jiang ada harimau gunung yang kuasai Jiangnan, dilindungi oleh Tuan Li Sensen, kecuali dia punya identitas top. Kalau tidak, apa haknya hancurkan Jiang? Cuma omongannya? Berani dorong aku? Kalau dia dorong, kenapa? Bagian awal ucapanmu benar, menghancurkan Jiang. Aku cukup bicara. Kabari Li Sen. Suruh dia bawa ketua keluarga Jiang ke sini, bawa mereka ke sini sekarang. Silakan, Nona Gu. Ketua Jiang, Anda terlalu sopan. Setengah hidupku tak sia-sia. Setelah malam ini, keluarga Jiang akhirnya akan naik kelas. Naik kelas? Saat Tuan Sen datang ke Jiangnan, keluarga Jiang rela bergabung. Pernah dianggap oleh Feng, Lin, dan Shu, 3 keluarga besar Jiangnan menertawakan kami. Tapi waktu telah berubah. 3 keluarga itu hanya sisa kejayaan lama. Sekarang mereka hormat pada Tuan Sen. Sebaliknya, keluarga Jiang bukan cuma pilih pihak tepat, juga bisa manfaatkan kekuatan Tuan Sen. Sempat mendekati gelar keluarga top di Jiangnan. Ketua Jiang benar-benar visioner. Nona Gu, Anda bercanda. Dibanding Anda, keluarga Jiang masih jauh tertinggal. Apakah Nona Gu pernah dengar tentang Ziguanglu? Tentu, itu tempat tertua di Daxia. Pernah memperluas wilayah, menjaga garis naga. Benar, Ziguanglo telah berjaya selama berabad-abad, berdiri bersama negara. Setiap pemimpin gedung itu, bahkan pusat istana terlarang Daxia pun, harus memberi penghormatan. Tapi entah kenapa, pemimpin yang hilang 7 tahun itu, kini tiba-tiba muncul kembali. Di rumah sakit, semua tunggu Ziguanglo, sang ahli itu. Benar, jika keluarga Jiang bisa manfaatkan ini, kesempatan langka membangun relasi, dapat dukungan ketua, jadi keluarga top Jiangnan. Selamat dulu untuk kepala keluarga Jiang. Sepertinya Tuan Sen sudah tak sabar. Halo Tuan Sen. Jiang Sheng, anakmu hebat. Kamu punya 10 menit. Segera ke rumah sakit minta maaf. Jika 10 menit tak muncul, keluarga Jiang hancur malam ini. Minta maaf. Tuan Sen, apa yang terjadi? Siapkan mobil ke RS. Aduh, sepertinya keluarga Jiang tak bisa jadi keluarga top di Jiangnan. Sudah diberitahu? Oke, suamiku, kalau terus begini, Ye Chen akan membahayakan kita. Ye Chen mau ribut sampai kapan? Kamu tahu situasinya sekarang. Sudah separah apa? Harus ribut sampai tak bisa diperbaiki. Baru puas. Ribut, apa maksudmu tak bisa diperbaiki? Order grup Xingchen 20 miliar itu? Dan kamu sangat tahu order 20 miliar itu sangat penting buat keluarga Jiang. Kalau lanjut ribut, kamu juga tak akan lama hidup. Jiang Ye, sampai sekarang, kamu masih belum tahu siapa yang kamu lawan. Soal nyawaku. Malam ini, aku duduk di sini, lihat siapa di sini. Siapa bisa bunuh aku? Sombong banget. Bocah, sebelum Tuan Sen datang, kamu berani duduk, nggak tahu diri, uang dan kuasa. Belum sampai titik itu, jangan bikin malu, cepat bangun. Kenapa yakin di depan aku, Li Sen tak bisa tunduk? Kurang ajar, kamu pikir siapa? Serius yakin bisa kuasai semua? Statusnya, kamu belum layak bahas? Kamu benar. Menguasai seluruh arena seperti semut kecil. Kamu benar-benar tak tahu aturan. Seseorang, kemari. Lihat, takut ketahuan. Omong besar begitu. Sudah latihan diam-diam berkali-kali, semua demi pertunjukan hari ini. Kamu memang kerja keras, kalau begitu, aku akan perhatikan baik-baik, sampai kapan kamu bisa bertahan. Sayang sekali, kamu cukup hebat, tapi tetap ikut Ye Chen menuju kehancuran. Yang tak tahu diri itu kamu, di dunia ini, belum ada yang setara dengannya?
Kamu benar-benar tertipu olehnya. Dengar ya dia, cuma pecundang yang dibuang Shiyu. Tak punya uang, tak punya kemampuan, tak punya status, bahkan tak punya harga diri. Dibilang anjing, itu malah terlalu baik untuknya. Karena dia tak punya apa-apa, tak ada pencapaian. Setelah tinggalkan keluarga Wu, dia tak punya tempat tinggal, tak rela diusir, jadi pura-pura hebat. Untuk buktikan nilai diri, sayang sekali, Shiyu sudah tahu, dia memang tak bisa diharapkan. Jadi dia tak beri kesempatan, cepat putus dengannya, makanya kau gagal, menyimpan dendam. Tak hanya melukai keluarga Shiyu, juga selingkuh diam-diam, bahkan lebih parah lagi. Di ruang VIP penuh pejabat ini, bicara seenaknya, bertindak semaunya, cuma karena tak tahan lihat keluarga Jiang hampir dapat kontrak 20 triliun, mau hancurkan acara ini. Kepedean kamu bikin aku terkejut. Ye Chen, kamu kira para elit di sini tak tahu niat busukmu? Ye Chen itu licik, niat sabotase, sudah terang-terangan. Wu Shiyu, selama bertahun-tahun, kamu pernah benar-benar mengenal aku. Kamu malah salahkan Shiyu, kamu nggak malu, keluarga Wu besarkan kamu, selama kuliah, kamu layak buat Shiyu. Semua milik keluarga Wu dari aku, yang harus minta maaf, itu seluruh keluarga Wu. Cukup Ye Chen, belum cukup malu. Aku tahu, aku putuskan kamu di kuliah, itu pukulan berat, tapi aku juga beri kompensasi. Tapi kamu, bertahun-tahun ini, nggak ada tanggung jawab pria, nggak ada sikap. Tutup mulut, kamu nggak layak di sini menegur tuannya. Ye Chen cuma bisa sembunyi di belakang orang lain, masih pantas disebut pria? Nanti kalau Tuan Sen lihat, kamu masih punya muka di Jiangnan, bisa bertahan di sini? Bicara banyak intinya, yang kalian takutkan, tetap soal pesanan itu. Ye Chen, kamu. Shu. Kalau Ye Chen si serigala tak tahu terima kasih, kenapa masih baik padanya? Malam ini, dia sudah bikin masalah besar di Jiangnan. Siapapun tak bisa selamatkan dia. Grup Xingchen, meski jadi pilar bisnis nasional, di Provinsi Jiangnan, masih pendatang baru, tak bisa tanggung semuanya. Benar, orang bisnis paling anti emosional. Tuan Zhou, sebaiknya putuskan cepat. Kalau tokoh besar datang, kamu bisa kena masalah. Berani sekali, kalian tahu? Tuan Zhou, orang lemah ini, dia sungguh ingin mencelakai Anda, jangan campur tangan. Kalau dia mati, ya sudah. Kamu wakili perusahaan, jangan permalukan Xingchen. Iya benar, cepat jauhi si imut Ye Chen itu. Ye Chen, aku tahu kau mau manfaatkan perasaan Shiyu buat lindungi diri, tapi dengar, itu cuma mimpi kosong. Malam ini apapun yang kau lakukan, Shiyu takkan bantu sedikit pun. Sayang, kok kamu bisa curiga sama aku? Aku sama si imut ini, nggak ada rasa sama sekali. Semoga memang begitu. Udah nggak bisa pura-pura lagi, Ye Chen. Status kita beda jauh. Awalnya aku nggak mau turun level, buat dibandingin sama kamu. Tapi malam ini kamu duluan. Nggak tahu tempat, ganggu semua orang. Malah niat jahat, bikin masalah buat keluarga Jiang. Seluruh provinsi Jiangnan, kayaknya udah nggak bisa. Terima orang kayak kamu. Waktu buat kamu, tinggal 3 menit. Tiga menit, maaf ya. Waktu buat kamu udah habis. Malam ini, atas nama Putra Sulung Jiang dari Provinsi Jiangnan, saya umumkan kepada semua, saya keluarkan pemberitahuan, seluruh Jiangnan akan memutus jalan hidup Ye Chen agar jadi peringatan, agar jadi peringatan, agar jadi peringatan. Dia rendah, berperilaku buruk. Keluarga Lin Jiangnan, grup Kuai Chi, bersama keluarga Jiang, akan memutus jalannya. Anak, setelah malam ini, namamu yang nekat akan tersebar di seluruh Jiangnan. Itu pun bisa dibilang kehormatan langka bagimu. Keluarga Shu Jiangnan, grup Wandi setuju, putuskan jalannya. Feng Shi Hengbao ikut juga? Putuskan jalannya. Putuskan jalan hidupnya. Ye Chen, kamu tamat, kamu benar-benar habis. Ye Chen, ini yang kamu mau. Setelah malam ini, semua 921 profesi di Jiangnan. Tak satu pun bisa kamu masuki. Tak ada yang bisa kamu gunakan. Bahkan mau jadi pengemis. Tak ada yang mau beri kamu. Kamu tak bisa kabur dari Jiangnan. Jiangnan, tak ada tempat untukmu lagi. Masih mau lanjut sandiwara?
Kamu. Sisa 1 menit. Maksudmu, 1 menit lagi Tuan Sen akan datang dan bawa ayahku ke sini. Kamu benar-benar keras kepala. Sekarang aku akan tunjukkan apa itu putus asa seseorang. Kalian berani sekali. Ah, Tuan Sen, Anda datang? Selamat datang, Tuan Sen. Awalnya, aku ingin kau rasakan pahitnya putus asa. Tapi sekarang Pak Sen sudah datang. Nasibmu akan makin buruk. Begitu ya. Tak tahu diri. Ye Chen, kenapa kau belum berdiri? Masih mau keras kepala? Kenapa aku harus berdiri? Pak Sen sudah di sini. Kalau kau bisa dapatkan sedikit harapan darinya, yang lain pasti tak akan memaksamu. Tapi kalau kau tetap duduk, bikin Pak Sen marah, kau bakal kehilangan kesempatan terakhir. Wushu, kamu tetap saja buta seperti biasa. Malam ini, harusnya mereka yang memohon padaku. Ye Chen, bisakah kamu benar-benar mengenali dirimu? Beberapa tahun ini kamu malas, tak ada pencapaian, setiap orang di ruang ini malam ini, sepanjang hidupmu, tak akan bisa menyamai mereka. Sejak lahir, kamu cuma bisa melihat punggung mereka. Wushu, kamu salah. Manusia lahir setara. Aku memang miskin, tapi aku punya kemampuan luar biasa. Bukan sesuatu yang bisa kamu pahami. Kalian sedang apa? Oh, Tuan Sen, barusan di ruang pasien. Keamanan agak lengah. Ada tikus masuk. Tikus? Cari mati sendiri, Tuan Sen tak perlu peduli. Kami segera akan singkirkan dia. Kalian sombong sekali. Sejang Ye, Junior sambut Tuan Sen. Tuan Sen ayahku, dia tidak datang bersamamu. Andai Jiang Sheng bisa datang bersamaku, itu bagus untuk keluarga Jiang malam ini. Sungguh kesempatan langka, sayang. Dia tidak di sini. Nada Tuan Sen, sepertinya kecewa pada keluarga Jiang. Tapi ayahku belum datang, memang kurang pantas. Jadi kelihatannya, kata Ye Chen tadi, meminta Tuan Sen membawa ayahku. Itu benar-benar, cuma pura-pura saja. Maaf Tuan Sen, saya yang lancang, utamanya soal Shiyu, kata pengagumnya. Katanya kamu akan datang bersama ayahmu. Saya tak tahu itu benar atau tidak. Jadi saya ingin tanya. Pengagum Wushu siapa? Itu dia. Orang tak berguna. Saat kuliah, Shiyu putuskan dia, pecundang. Ye Chen, karena ditinggalkan oleh Shiyu, dia jadi dendam. Malam ini, dengan status rendah, dia masuk ke sini, ke ruang VIP penuh orang penting, dia sempat abaikan semua di ruangan. Tak peduli pada mereka, menganggap para pejabat Jiangnan malam ini tak berarti apa-apa, bicara kasar, membuat semua marah, lebih parah lagi, menghina berulang kali. Nama Anda, Tuan Sen, kami sudah menasihati baik-baik, tapi dia makin menjadi. Duduk seenaknya, kursi utama di ruangan ini, mengaku paling berkuasa di Jiangnan, sangat sombong. Benar. Nah, jadi saya ambil keputusan sendiri, gabung dengan yang lain di sini, sampaikan pengumuman, umumkan ke Jiangnan, putuskan jalannya. Orang keras kepala, memang harus diperlakukan begini. Cuman karena tak hormat pada Tuan Sen, sudah cukup buat dia mati ribuan kali. Kami tutup jalannya, itu kehormatan baginya. Tak sangka Tuan Sen sekarang turun langsung ke sini. Bagus, kerja kalian bagus. Tuan Sen terlalu memuji, itu memang tugas kami. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera usir dia, agar tak mengganggu Anda. Bersihkan. Malam ini yang dibersihkan, kalian... Tuan Sen? Lisan. Ye Chen, kau gila diam? Siapa berani sebut nama Tuan Sen, Tuan Sen? Diam kau. Tuan Sen, ada apa? Minggir. Selesai sudah Ye Chen. Semua gara-gara kamu, Tuan Sen benar-benar marah. Jiang Ye dan ketua keluarga Feng sudah dipukul, tunggu ajalmu. Bodoh semua, masih belum paham soal Pak Ye, situasi sekarang. Nanti Lisan umumkan, identitas asli CEO. Lihat kalian, lucu banget, berani ejek CEO lagi? Lisan dari Jiangnan, salam hormat Pak Ye. Salam hormat Pak Ye. Ya. Pak Ye. Apa yang terjadi ini? Tak mungkin. Kenapa Tuan Sen sujud pada orang tak berguna? Maaf saya terlambat, mohon Pak Ye hukum.
Mohon Pak Ye memberi hukuman. Kalau Anda datang lebih awal, saya tak akan lihat bawahannya Li Sen, orang berkuasa Jiangnan, punya pengaruh besar. Pak Ye, semua salah saya. Saya pasti berusaha. Akan beri penjelasan. Silakan duduk dan saksikan. Kata mereka kursi ini hanya milik Li Sen, hanya untuk yang berkuasa, hanya untuk yang tertinggi. Kalau saya duduk, takut orang marah. Siapa berani? Pak Ye, silakan duduk. Kalau begitu saya terima. Malam ini, yang tak hormat pada Tuan Ye, akan aku beri pelajaran satu persatu. Tuan Sen, apa Anda salah paham? Dia cuma dibuang oleh Shiyu, si kecil manis itu saja. Kenapa bisa dapat perlakuan istimewa dari Anda? Diam kau. Ayah, kenapa Anda? Anak durhaka berlutut. Ayah? Jangan panggil aku ayah, Jiang Sheng tak punya, anak seburuk kamu. Ayah? Apa yang terjadi? Kamu masih berani tanya aku, apa yang kamu lakukan malam ini? Kamu nggak sadar. Aku ngapain? Aku sudah berkorban demi keluarga Jiang, mengelola seumur hidup. Sekarang tinggal selangkah lagi, bisa sukses besar, langsung ke puncak. Sekarang semuanya, kamu, anak durhaka, sudah menghancurkan semuanya. Anak durhaka, kamu mau hancurkan keluarga Jiang. Ayah, nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Percayalah sama aku. Pergi. Ayah? Tuan Sen, malam ini aku, Jiang Ye, tak bisa lari dari salah, siap terima hukuman. Tentang anak durhaka itu, dosanya tak terampuni, mulai malam ini, diusir dari keluarga Jiang, nyawanya, terserah Anda putuskan. Ayah, jangan perlakukan aku begini. Diam. Jiang Sheng, masih ingat apa yang pernah kukatakan padamu? Jika dalam 10 menit kau tak datang, malam ini keluarga Jiang hancur. Tuan Sen, kamu datang terlambat. Tidak, Tuan Sen, keluarga Jiang, sudah bertahun-tahun kami setia. Anda tahu itu, Tuan Sen, mohon, tolong beri kami kesempatan. Tuan Ye, silakan lihat. Seperti yang Jiang Ye bilang, lupakan dulu, keluarga Jiang akan naik pesat malam ini. Bisnisnya, puluhan tahun tak pernah runtuh, kini dilindungi Harimau Selatan, dilindungi langsung, sedang berjaya. Tak perlu takut tak ada jalan. Anak durhaka, kok bisa bicara begitu? Kenapa kamu bilang itu? Tuan Ye, anak durhaka ini, silakan hukum sesuka Anda. Keluarga Jiang tak akan protes. Sebelumnya dia bilang, akan patahkan kakiku, ingin lihat sekeras apa tulangku, lalu ajak semua orang untuk memutus masa depanku. Bagi Jiang Ye, aku cuma menantu buangan, gagal total. Tak tahu tata krama, patut dihukum, sekarang diserahkan padaku. Sepertinya aku tak layak, ketua keluarga Jiang. Kalau kau di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Keluarga Jiang benar-benar sangat berkuasa. Aku, keluarga Jiang tak bisa diselamatkan. Semua salahmu, anak durhaka. Kau dorong Jiang ke jurang, bikin Jiang hancur selamanya. Tidak mungkin, ini pasti tidak benar. Semua bisa terjadi. Ini pilihanmu sendiri. Keluarga Wu sukses, karena aku, Xing Chen, bisa masuk Jiangnan, karena aku ke rumah sakit untuk berobat. Mereka mau hentikan jalan hidupku, mereka belum cukup hebat, aku berani duduk di depan Li Sen, sekarang. Kamu percaya sekarang? Beberapa tahun ini, kamu selalu sembunyikan identitas? Ya. Kenapa? Kenapa tak bilang ke aku? Kalau kamu bilang lebih awal, takkan begini? Kalau aku bilang, kamu percaya? Aku. Semua sudah gila. Kamu yang ditinggalkan ternyata sangat berkuasa, bos besar. Ini mustahil. Jaga mulutmu. Kamu berani bicara lagi. Aku bisa bunuh kamu. Sudah sayang, kita tak bisa kalahkan Ye Chen sekarang. Aku tak terima. Aku tak kenal kamu, kenapa kamu sembunyikan dariku? Selama bertahun-tahun, aku curahkan segalanya, ku berjuang habis-habisan, baru dapat hidup seperti ini. Kamu tak bisa dengan satu kalimat, membuat keluarga Jiang runtuh. Nona Wu, kamu terlalu menilai dirimu tinggi. Tuan Sen. Wu Xiu, aku terlalu baik padamu, sampai kamu tak lihat situasi sekarang. Kalau kamu tunjukkan kekuatan lebih awal, aku juga tak akan. Kekuasaan yang kamu sebut status, bagi aku tak berarti apa-apa.
dia memang benar, kita memang bukan orang di level yang sama. Jadi, beda jalan, tak bisa kerjasama. Setelah malam ini, jaga diri baik-baik. Ada lagi yang mau bicara? Masalah hari ini, bosan. Cuma salah paham. Salah paham? Ya, semua salah paham. Malam ini, keluarga Jiang dan Wu yang memulai semuanya. Dari awal, kami tak berniat ikut campur. Meski begitu memang ada kesalahan dalam tindakan menyinggung Tuan Ye. Saya, Feng Tian, mau minta maaf ke Tuan Ye. Tuan Ye, jika ada permintaan lagi, keluarga Feng pasti penuhi, tanpa ragu. Saya juga siap meminta maaf pada Tuan Ye. Tuan Ye, semua permintaan Anda bisa dipenuhi. Haha, benar. Termasuk keluarga Shu Jiangnan, Tuan Ye. Saya terlalu percaya. Anak keluarga Jiang, mohon maklum. Mohon Tuan Ye, beri keluarga Jiang satu kesempatan lagi. Jadi ini hanya salah paham. Kalau begitu, saya tak akan menyelidiki lebih jauh. Kalian akhiri jalan hidup sendiri. Pak Ye ini lucu banget. Iya, candaan ini terdengar unik. Ini bukan bercanda. Pak Ye, maksud Anda apa? Maksud harfiah? Pak Ye, permintaan Anda agak terlalu sulit ya. Kenapa? Kalian nggak sanggup. Pak Ye, maksud kami, kalau Anda butuh sesuatu, kompensasi, kami akan usahakan memenuhi permintaan Anda. Mobil mewah, rumah besar, harta langka, bahkan bisnis grup, semua bisa kami berikan. Tapi, Anda ingin kami hancurkan diri sendiri. Dulu kalian memutus jalan saya, lebih tegas dari sekarang. Waktu itu lebih kejam. Itu semua hanya salah paham. Pak Ye, malam ini di Provinsi Jiangnan, para elit berkumpul. Anda ingin semua orang hancurkan diri, sama saja dengan menghapus keluarga Jiangnan dari Provinsi Jiangnan. Ada yang salah dengan itu. Kami hormat pada Anda, kami panggil Anda Tuan. Tapi Anda harus paham, harus tahu batas saat bertindak. Kalau Anda tetap keras kepala dan tak mau kompromi, masalah makin besar. Semua hanya karena satu kata, keluarga sendiri terancam. Jiang Sheng, kamu keterlaluan. Tuan Sen, Anda penguasa Jiangnan. Jiangnan hormat pada Anda. Tapi yang dia lakukan malam ini, keluarga besar Jiangnan tak bisa terima. Tahukah Anda? Anda bicara dengan siapa? Tuan Sen, dia memaksa kami. Keluarga besar hampir hancur. Kami tak punya pilihan. Itulah alasannya. Dia ingin menyingkirkan semua keluarga besar. Itu mustahil. Semua yang hadir adalah tokoh Jiangnan, telah bertahan puluhan tahun, sangat terkenal, berakar kuat, punya fondasi besar. Apa hakmu? Cuma dengan satu kalimat, membuat kami hancur. Pak Jiang benar, keluarga Lin kami, juga dari Jiangnan, salah satu keluarga top. Hanya dengan ucapanmu, yang ringan itu, mau aku bunuh diri bisnis. Tuan Sen, ini masalah besar. Kalau hanya bercanda, lupakan saja. Tapi kalau Anda serius, keluarga Shu pasti menolak. Keluarga Feng juga menolak? Kalian mau memberontak? Tuan Sen, kami hanya ingin melindungi diri. Kami siap minta maaf dan kompensasi. Tapi jangan sampai bunuh diri. Siapa di sini yang setuju? Kami tidak setuju. Kamu bisa dapat hormat dari Tuan Sen. Memang luar biasa, keluarga Jiang kalah jauh. Tapi aku tetap mau beri saran. Tahu batas, tahu rendah hati. Jika malam ini, semua keluarga besar Jiangnan bersatu, kamu takkan sanggup tahan. Kamu yakin sekali? Benar, aku di Jiangnan, sudah 53 tahun. Aku sendiri bawa keluarga Jiang ke puncak Jiangnan. Jadi keluarga paling atas. Meski tanpa status, aku tetap percaya diri. Sedangkan kamu tanpa Tuan Sen, tanpa hormat itu, apa yang kamu punya lagi? Kalau kamu memang punya cara yang bisa meyakinkan semua orang, tunjukkan sekarang. Kenapa tidak perlihatkan saja? Oke, aku akan penuhi rasa ingin tahumu, Zhou Dongwei. Ya. Dalam 3 menit, buat Provinsi Jiangnan, semua keluarga besar bangkrut. Keluarga Jiang saya memang tak sekuat keluarga top di Jiangnan. Tapi fondasi kami bukan sesuatu yang bisa kau hancurkan dalam 3 menit. Bahkan Tuan Sen belum tentu bisa. Kau salah, Jiang Sheng. Pak Ye ingin hancurkan Jiang. 3 menit cukup. Awalnya, jika kau menyerah, mungkin Jiang masih ada harapan. Tapi sekarang, Jiang benar-benar tak bisa bertahan. Tuan Sen, tak perlu bela dia. Di sini bukan cuma Jiang. Keluarga Lin dari Jiangnan, siap berdiri dengan Jiang, bersama maju mundur.
Keluarga Shu, Jiangnan, siap bersama keluarga Jiang, bersama maju mundur. Keluarga Feng, Jiangnan, siap bersama keluarga Jiang maju mundur. Karena keluarga besar Jiangnan mau susah senang bersama, mari kita selesaikan sekaligus. Ya. Sepertinya kamu benar-benar ingin menghabisi semuanya. Cukup kalian sering menyinggung Pak Ye, orang tangkap mereka. Tuan Sen, Kau rela demi dia, mau lawan semua keluarga di Provinsi Jiangnan. Keluarga Jiangnan tak sebanding Pak Ye. Kami walau lemah, tetap pejabat tinggi di Jiangnan. Sedang dia, kecuali punya latar belakang hebat, tak mungkin kami bunuh diri. Itu mustahil. benar. Tak mungkin. Pak Jiang, ada masalah, saham grup diserang misterius, situasi genting, hampir bangkrut. Apa maksudmu? Tunangan saya Sucian akan hentikan jalan hidup Jiangnan keluarga besar. Kenapa tidak? Dia, tunangan saya, Sucian, akan masuk ke mode pria keluarga Su. Cukup layak? Keluarga Sumodu. Itu yang punya. Di dalam wilayah Daxia, keluarga Su, keluarga nomor 1. Apa yang terjadi sebenarnya? Keluarga super misterius ini kenapa muncul di Jiangnan? Anak itu ternyata terkait Su dari Modu. Selesai sudah. Benar-benar tamat? Semuanya mungkin dia orang pilihan Sumodu, orang terpilih. Hadiah dari Sumodu. Keluarga Sumodu untuk Tuan Ye Chen, jam tangan custom. Mobil mewah. Rumah mewah. Kartu hitam Su senilai miliaran. Senang bertemu pertama kali. Ini cuma hal kecil. Sedikit tanda perhatian. Mohon Pak Ye terima. Jangan ditolak. Nona Su, kita baru bertemu, tak perlu memberi hadiah mahal begini. Su Chen dari keluarga Sumodu, kamu tunangan resmi. Belum menikah? Istri, dia Ye Chen, aku cari diam-diam gadis. Tunangan, Tak berarti. Sedikit niat. Nilai hadiah ini lebih dari Provinsi Jiangnan, dari semua keluarga besar, melebihi total aset mereka. Inilah gaya keluarga Su Shanghai. Keluarga Su Shanghai. Pantas saja, pantas kamu sombong, pantas Tuan Sen melindungimu. Kali ini aku, Jiang Sheng, salah paham. Kepala keluarga Jiang. Jangan panggil aku begitu. Setelah malam ini, Provinsi Jiangnan, tak ada lagi keluarga Jiang. Saya Jiang Sheng, saya rela hentikan jalan hidup. Mohon Pak Ye beri kelonggaran. Untuk generasi muda keluarga Jiang, tolong beri kesempatan hidup. Jika bisa berubah, akan penuhi permintaan Anda. Terima kasih Pak Ye. Bagaimana dengan kalian? Ini saya. Kami juga rela hentikan hidup. Hanya mohon Pak Ye beri 2 anak muda kesempatan bertahan hidup. Ya, Benar-benar. Perhitungan keluarga besar, serahkan pada Anda. Silakan tenang Pak Ye. Selanjutnya, kita bicara sekarang. Jika Pak Ye berminat, saya siap menemani malam ini. Tempat ini berisik, mari bicara di tempat lain. Silakan Pak Ye pimpin jalan. tunggu. Ada apa lagi? Dia sandaranmu di belakang? Ya atau tidak, apa hubungannya denganmu? Ye Chen, jangan pura-pura bodoh lagi. Dia gadis yang kau temui di luar, kan? Memalukan. Kau pukul aku. Kata-katamu kasar. Kalau bukan kau, siapa lagi? Ucapkan lagi. Wu Xiu, Su Qian itu putri keluarga Su di Shanghai. Apa hakmu memukulnya? Kalau kau berani menghina lagi, aku tak keberatan buat keluarga Wu merasakannya. Keluarga lain, rasakan jalan hidup yang terputus. Ye Chen, hari ini, sesaat tadi, aku benar-benar bangga. Kau bisa andalkan diri sendiri, bikin Tuan Sen segan, bikin keluarga besar mundur. Setidaknya pria pilihanku dulu, tak seburuk itu. Tapi sekarang, kamu benar-benar bikin aku jijik. Apa yang mau kamu bilang? Memang, malam ini kamu jadi pusat perhatian, bikin keluarga Jiangnan kehilangan jalan mundur di seluruh provinsi Jiangnan. Tak ada orang kedua, bisa sampai sejauh ini. Tapi itu buat apa? Kamu bukan andalkan diri sendiri,
tapi wanita di belakangmu, cuma dia saja. Malam ini, mau sehebat apapun kamu tetap kamu tak pernah, seperti pria sejati, naik atas kemampuan sendiri. Ide kamu benar-benar membuka pikiranku, sangat membuka wawasan. Kalau itu saja yang mau kamu bilang, silakan pergi. Tuan Ye, siapa dia? Ah, mantan pacar. Begitu ya, saya harus berterima kasih padanya, karena telah memberimu pada saya. Dia orang biasa, tak bisa mengenali naga. Apa maksud kalian? Nggak ada maksud, hanya bicara fakta tentang identitasnya, jauh di luar bayangan kalian. Tapi, karena kamu nggak tahu apa-apa, aku bisa bocorin sedikit. Nggak perlu, nggak ada pencapaian, selalu di belakang, pria yang cuma ikut orang lain. Aku nggak tertarik. Sayang sekali, semoga kamu nggak nyesel. Nona Su, kamu pewaris keluarga Su di Shanghai, nggak perlu buang waktu sama orang nggak berguna, sia-siain waktu dan tenaga. Kalau kamu udah tahu, aku putri keluarga Su dari Shanghai, jadi apa hakmu untuk mengajari aku? Kalau kau tahu aku putri keluarga Su dari Shanghai, jadi apa hakmu untuk mengajari aku? Keluarga Su menilai orang tak serendah itu. Pak Ye, ayo pergi. Oke. Berpura-pura apa? Cuman orang yang diusir sampah yang dibuang keluar, benar-benar dianggap berharga? Orang buta selalu cari alasan untuk kegagalan sendiri. Hanya yang punya pandangan tajam, bisa pegang harta erat, takkan dibuang. Tak perlu bicara sama orang kayak gitu, buang-buang waktu. Terlalu banyak urusan, cuma jatuhkan martabat kita. Ayo pergi. Tak perlu bicara sama orang kayak gitu, buang-buang waktu, terlalu banyak urusan, cuma jatuhkan martabat kita. Ayo pergi. Nona Su, aku belum pernah dengar. Aku punya tunangan, putri keluarga Su dari Shanghai. Ayahmu tidak pernah memberitahu? Ayahmu? Maksudmu ayahku? Iya, 13 tahun lalu, ayahmu dan kakekku menetapkan pertunangan untuk kita. Ini milik ayahmu, ditinggalkan di keluarga Su waktu itu. Memang barang si tua itu. Tapi, kenapa perjanjian nikah ini ditandatangani dia dan pamanmu? Bukankah kamu, putri sulung keluarga Su di Shanghai, harusnya pernikahanmu ditentukan oleh keluarga Su Shanghai? Dulu keluarga Su di Shanghai sangat berkuasa. Mereka tak peduli soal begini. Maksudnya apa? Pak Ye mungkin belum tahu, aku dibesarkan di rumah kakek, sampai 3 tahun lalu baru dijemput keluarga Su di Shanghai. Begitu rupanya? Ceritanya cukup panjang kita. Ah, kita atur waktu lain untuk bicara, sudah malam. Aku kapan saja bisa, terserah Pak Ye. Tempatnya Anda pilih? Ini kartu VIP 7 bintang keluarga Su, hanya ada 1 di seluruh wilayah Daxia, cuma 1 yang diterbitkan. Jadi, kalau Anda pegang kartu ini, di Provinsi Jiangnan, hotel 7 bintang terbaik, Royal International bebas akses. Kalau Pak Ye setuju, lokasi pertemuan, kita tentukan di sana saja. Oke, saya terima kartunya. Baik. Saya pamit dulu, sampai jumpa besok malam Pak Ye. sampai besok malam. Tujuan putri keluarga Su dari Modu benar-benar tersembunyi, sangat rahasia. Orang tua itu, semoga kau bukan datang untuk bikin masalah. Nak, kamu mau istri yang dada besar, pantat montok, kayaknya susah, tapi nggak apa-apa, aku sudah carikan. Seorang gadis muda, sudah jodohkan kalian. Makasih ya. Aku tahu setelah baca ini, pasti kamu mau batalin perjodohan. Tapi aku harus bilang, pernikahan ini tak bisa dibatalkan. Nggak bisa dibatalin? Suami sudah malam, kamu nggak mau istirahat? Tidak, aku belum rela. Keluarga Jiang hancur begini. Aku mau bangkit, aku ingin kembali berjaya. Tapi aku khawatir tubuhmu, mungkin tak kuat. Kesehatan tak penting, sudah kau kirim orang ke grup Xingchen. Sudah, grup Xingchen minta kita tunggu kabar. Semuanya gara-gara si imut Ye Chen. Kalau bukan dia, tiba-tiba ikut campur. Takkan separah ini. Sudah. Cuma... Halo. Apa kau bilang, grup Xingchen setuju kerjasama? Sayang telepon dari grup Xingchen? Iya, proyek pengembangan kota baru sudah diberikan ke kita. Serius? Yang keluarga Jiang pun gagal dapat proyek senilai 2 miliar? Benar, proyek ini milik kita.
Hebat sekali sayang, berarti kita punya peluang untuk kembali ke puncak Jiangnan. Dulu Ye Chen si imut itu bikin ribut di RS, kupikir aku bakal gagal. Tapi akhirnya, proyek ini tetap milik kita. Nanti lewat proyek ini, kita puncaki Jiangnan. Saat itu, Ye Chen pasti dibuang Nona Su. Waktu itu, dia pasti balik minta makan dari kita. Kalau dia begitu, aku makin jijik sama dia. Ye Chen, hanya kemampuan sendiri yang unggul, baru bisa membalikkan keadaan. Kamu takkan paham hal ini selamanya. Orang tua keluarga Su punya jasa besar pada aku dan keluarga Ye, cucunya, bisa dibilang cocok buatmu. Jadi aku buat perjanjian pernikahan dengannya. Cincin itu jadi bukti. Memang urusan yang merepotkan. Akhirnya tetap dikembalikan. Sudah bertahun-tahun berlalu, Anda masih belum mau menerima cincin ini. Tak ada yang lebih layak memakainya selain Anda. Sudah lama Anda sembunyikan, saatnya lepaskan. Selamat datang kembali, Ketua. Hanya membawa simbol saja. Di sini cuma kita berdua, tak perlu terlalu resmi. Ketua kelompok, cincin itu jiwa Ziguanglo. Sejak dulu, saat Anda menaklukkan perbatasan, seluruh Ziguanglo selalu menanti Anda. Memakai cincin ini, naik ke puncak, kini bisa melihat langsung. Sulit menahan emosi. Sudah cukup. Soal yang aku suruh kau selidiki, bagaimana hasilnya? Sudah jelas. Su Qian, putri sulung keluarga Su di Shanghai. Cabang keluarga Su terkuat 18 tahun lalu. Cabang paling makmur, keturunan Su Peisheng. Su Peisheng, bukankah sudah lama? Ya, Su Peisheng sudah wafat. Cabangnya pun cepat runtuh. Cabang itu langsung hancur. Dihapus dari keluarga Su Shanghai. Su Qian kecil, dianggap pembawa sial oleh keluarga Su. Diusir dari rumah. Kelihatannya dendam ini cukup besar. 3 tahun lalu, perebutan kekuasaan keluarga Su Shanghai sangat brutal. Hampir tak ada pemenang, keluarga Su kacau balau. Malah, Su Qian yang di rumah nenek. Jadi pemenang akhir, dia dibawa pulang ke Shanghai, menstabilkan keadaan. Keluarga Su kan? Ada rencana perjodohan? Perebutan kekuasaan bikin keluarga Su hancur. Bos Zhang dari keluarga Su ingin segera menikahkan, agar nama keluarga pulih. Tapi Nona Su Qian sangat tidak suka dengan calon pasangannya. Jadi, dia datang jauh-jauh mencariku? Sepertinya dia tidak tahu statusmu di Ziguanglo. Dia anggap kau orang biasa. Mungkin Nona Su pikir, dibanding tuan muda keluarga besar di Shanghai, kamu yang tak terkenal, lebih mudah dikendalikan. Tak tahu siapa aku? Menarik juga. Kamu mau terima lamaran ini? Kakek Su Qian berjasa pada keluarga Ye. Cincin ini jadi bukti pertunangan. Seperti kata orang tua itu, pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Anggap saja balas budi. Baik, bos. Hahaha, Xiao Chen, sudah malam. Tak ganggu istirahatmu kan? Kakek Wu, Anda sudah pulang ke sini? Ya, benar. Sudah belasan tahun tak pulang. Besok siang ke Royal International. Mari makan bersama. Saya ini sudah tua. Sudah bertahun-tahun. Tak jumpa kamu dan Xiu. Kakek Wu, besok saya ada urusan. Apa? Jangan-jangan Xiu tak izinkan kamu keluar, anak itu. Makin lama makin bandel. Besok kalau dia datang, lihat nanti saya tegur dia. Kakek, sebenarnya aku dan Xiu... Sudah cukup, Xiao Chen, jangan bela dia. Aku, si kakek ini. Aku tahu siapa kamu. Tenanglah datang ke sini. Besok aku dukung kamu. Sudah malam. Aku tutup telepon ya. Presdir, Anda benar ingin temui kakek Wu? Kakek Wu anggap aku cucu sendiri. Kali ini ketemu dia, anggap saja perpisahan. Kabari Lisen, siapkan hadiah, besok aku bawa. Ya. Tuan Gedung, kabar naik tahta Anda sudah sampai di Ziguanglo. Para kepala penjaga wilayah semua ingin bertemu Anda dan mengusulkan di kota iblis menggelar upacara naik tahta. Bagaimana menurut Anda? Tidak perlu buru-buru. Kita berhenti di sini saja. Baik, berhenti. Tuan Gedung, hari ini Anda makan malam keluarga. Saya siapkan khusus untuk Anda minuman fermentasi lama. Minuman fermentasi lama? Ya, bir ini craft, dijaga oleh Shanghai, dibawa dari luar negeri 5 tahun lalu, barang langka, disimpan 100 tahun, bernilai jutaan. Dibawa pulang dari luar negeri. Terima kasih atas perhatianmu. Tuan rumah, saya hadiahkan untuk Anda. Tidak perlu. Kamu pulang dulu. Ye Chen, lama tak jumpa, kabar baik. Memang sudah lama, kamu juga sudah kembali ke tanah air. Ya, kali ini pulang dengan kakek, tidak pergi lagi. Mau kerja di mana? Sudah dapat kerja.
Sekarang, saya kepala divisi di Kuaci International. Kuaichi International. Kamu belum tahu kan? Itu di Provinsi Jiangnan, salah satu dari 4 keluarga besar, bisnis milik keluarga Lin. Kamu belum tahu kan? Itu di Provinsi Jiangnan, salah satu dari 4 keluarga besar, bisnis milik keluarga Lin. Keluarga Lin dari Provinsi Jiangnan. Kamu tahu nama besar keluarga Lin di Jiangnan? Aku pernah lihat kepala keluarga mereka. Kamu pernah lihat? Oh iya, kakakku bilang ayah sakit. Keluarga elit Jiangnan berteman dengannya. Berkumpul di Jiangzhou. Kamu pasti ikut kakakku. Pergi ke pesta. Lalu lihat dari jauh. Kepala keluarga Lin. Benar kan? Gimana? Pemimpin keluarga top. Auranya kuat kan? Dia terlalu ingat. Aku cuma ingat. Dia minta aku beri jalan keluar untuk keluarga Lin. Di siang bolong, ngaco lagi. Serius. Keluarga Lin itu salah satu keluarga top di Jiangnan, meski keluarga Wu kita, sekarang mulai maju, masih jauh di bawah mereka. Lihat keluarga Wu, mungkin, cuma kakakku, yang bisa bicara dengan kepala keluarga Lin. Katanya, belakangan hubunganmu dengan kakakku, kurang baik. Sebenarnya aku sama kakakmu. Aduh, jangan bela kakakku lagi. Dulu kalian putus waktu kuliah, itu sangat memukul dia. Sejak itu, dia jadi dingin banget. Aku malah pengen cari, yang lembut dan perhatian, bisa jaga aku sepenuhnya, pacar seperti itu. Sayangnya nggak ketemu, kalian kan belum nikah, gimana kalau kamu putus sama kakakku, terus jadi suamiku aja? Man, jangan ribut. Aku di Kuaichi Internasional, gimana menurutmu? Aku juga manajer kecil di sini, gajiku, cukup buat kita berdua, aku lembut, nggak bakal jijik sama kamu. Apa sih yang kamu pikirin? Kamu mikirin apa aja sih? Kalau nggak mau putus, ya udah. Kalau sempat, sering-sering temenin aku aja. Aku nggak bakal bilang ke kakakku. Kamu beneran nggak tahu soal aku dan kakakmu? Tentang kakak, tak pernah bilang ke keluarga, tak ada yang tahu kondisinya. Tadi, aku cuma bercanda sama kamu. Kalau kakakku ganggu kamu, datang ke Kuaichi, aku lindungi kamu. Oke. Yue ini. Dia, hubunganku dengannya, teman dekat banget. Oh, teman Yue. Halo, namaku Zhang Qi, Presidir Operasi Grup Wandi. Ye Chen. Ye bro, kerja di mana? Maksudmu soal kerja? Belum ada? Oh, belum kerja. Jadi bro Ye, juga makan di Royal International. Ya. Maaf banget, Royal International satu-satunya hotel bintang 7 di Jiangnan. Lihat bro, Ye pakaiannya sederhana, makanya saya datang. Kira-kira mau ke hotel wawancara jadi cleaning service. Maaf. Zhang Qi, maksudmu apa? Cuman bercanda, saya cuma ingatkan bro Ye, acara seperti ini, harus pakai baju yang cocok. Oh, maaf. Lupa bro Ye nganggur, pakaiannya sederhana. Ya, nggak masalah, begini saja. Demi Yue, saya kasih kamu kesempatan. Bro Ye, dengan posisi saya di Wandi Group, saya bisa atur posisi cleaning service. Itu gampang. Zhang Qi. Aku bisa kerja jadi cleaning di Wandi, tapi harus tanya dulu ke Shu Hui, berani nggak dia? Kamu berani nggak hormat ke Direktur Shu? Ngomong apa sih? Dia itu Direktur Wandi Group, 3 keluarga besar di Jiangnan, Shu pemimpin keluarga. Santai aja. Kamu nggak tahu soal grup, kayaknya jabatanmu rendah, nggak apa-apa. Aku bisa kasih tahu, sekarang Shu Hui di depanku, cuma layak sujud di lantai. Berani banget ngomong gitu anak muda. Kamu tahu nggak kata-kata barusan? Kalau sampai ke telinga Pak Shu, apa jadinya? Akan jadi apa? Kenapa? Dia berani putus jalan hidupku lagi? Kamu nggak layak, orang kayak kamu Pak Shu cukup bilang satu kata, langsung bisa habisi kamu, anak muda, saran saya, lebih baik tahu diri. Sekarang dia aja susah selamat. Masih berani sombong ya? Bocah, kamu benar-benar mau coba, akibat menyinggung Pak Shu. Sudah Zhang Qi, Ye Chen itu teman saya, kenapa harus begitu ke dia? Yue, dia duluan tak hormat ke Pak Shu, aku cuma mau ingatkan dia, sudah lupakan. Aku juga nggak tertarik, nggak mau ribut sama orang selevel kamu. Karena Yue, aku ingetin kamu, jangan asal bicara, nanti kena masalah, bisa mati tanpa tahu sebabnya. Gitu ya, aku mau coba. Sudah, jangan ngomong lagi. Zhang Qi tetap atasan di Wandi, dia orang penting di Wandi. Kalau kamu terus ribut sama dia, sulit diselesaikan. Zhang Qi tetap atasan di Wandi, dia orang penting di Wandi. Kalau kamu terus ribut sama dia, sulit diselesaikan. Dia ganggu kamu. Dan kamu juga nggak suka dia. Iya, bikin pusing banget. Mau aku bantu? Aku bisa beresin masalah kecil ini. Nggak usah, nggak perlu juga. Aku nggak mau kamu kena masalah gara-gara aku. Tenang aja. Dia nggak sampai bikin masalah buat aku. Tetap nggak boleh. Tapi kamu. Sudah, kita sudahi saja. Kalau nggak, aku bakal marah.
Oke, Jamuan keluarga mau mulai, ayo masuk, kakek pasti segera datang. Jamuan keluarga, Yue, kamu mau bawa orang seperti itu ke jamuan keluarga? Ada masalah? Yue, yang layak di sampingmu, harus sukses, punya kemampuan. Bukan orang tak punya apa-apa seperti dia. Kamu tetap mau bawa dia ke jamuan keluarga untuk bertemu kakekmu. Zhang Qi, siapapun yang saya ajak ke jamuan keluarga, tak ada urusan denganmu. Meski Ye Chen tak punya apa-apa, saya tetap mau bersamanya. Ayo pergi. Yue, Kata-kata Zhang Qi, jangan diambil hati. Dia cuma merasa punya posisi, sudah merasa hebat, sikapnya buruk ke semua orang. oke, aku nggak akan ambil hati. Bukankah itu Woman Yue, baru beberapa hari pulang, sudah dekat sama orang miskin begini? Lin Feifei, kenapa kamu di sini? Aku datang ke sini. Tentu saja, temani pacarku diskusi proyek. Justru kamu, Woman Yue, biasanya di kantor Sok Suci. Kenapa sekarang? Kelihatan haus banget, bahkan bawa orang miskin kayak gini ke Royal International. Lin Feifei, kamu keterlaluan. Jangan, Ye Chen, jangan pukul dia. Kenapa? Lin Feifei itu putri tertua keluarga Lin, putri dari Kuaichi International, pacarnya, juga orang penting. Kita nggak bisa lawan dia. Ngomong apa sih? Kenapa kena omonganku jadi diam ya? Sayang, di depan umum begini, setidaknya kasih mereka sedikit harga diri, ngomong langsung gitu. Malu banget mereka. Woman Yue, kupikir kamu sombong. Akhirnya, tetap aja kayak gini, kasihan. Kamu anak Lin Zhen, kan, jaga mulutmu. Ye Chen, kenapa kamu mukul dia? Mulutnya kotor. Bikin udara tercemar. Siapa kamu berani mukul aku? Anak muda, berani pukul wanita saya, mau mati ya? Dia nggak sengaja. Dia nggak sengaja, Woman Yue. Malu nggak sih? Bohong terang-terangan. Dia nggak sengaja. Apa aku sengaja kasih mukaku ke dia, biar dia mukul aku? Bukan gitu ya? Kamu, Anak kecil, kasih kamu kesempatan. Sekarang juga, berlutut. Minta maaf sama Fei Fei. Bisa cuma lumpuhkan satu tanganmu, biar kamu tetap hidup. Soal dia, lumayan cantik, temani aku dan Fei Fei 2 malam. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kejam. Aku kasih kalian kesempatan juga. Sekarang patahkan kaki sendiri, berlutut dan minta maaf ke Yue. matamu benar-benar buta. Kamu tahu siapa kami, masih kasih kami kesempatan. Siapa yang kasih kamu keberanian? Sepertinya, kamu menolak cara baik, pilih cara buruk. Ye Chen, kita jangan lawan mereka. Kita pasti kalah. Walau kakek di sini, kita tetap harus tunduk. Tenang saja, hari ini aku di sini, tak ada yang bisa menyentuhmu. Oke, kamu berani, mau mati, aku kabulkan. Tunggu. Menurutku, masalah hari ini sudahi saja. Sudah cukup? Cuma konflik kecil, tak perlu dibesar-besarkan. Anggap saja demi aku. Demi kamu, Benar, Nona Wu ini teman saya, dan apa yang dia bilang tadi, tidak ada yang salah. Jadi kalian berdua, demi saya, biarkan dia pergi. Untuk dia, kalau kamu mau minta maaf pada saya, mohon saya selamatkan kamu. Masalah hari ini, saya bisa bantu kamu. Bagaimana? Minta saya tolong? Kamu tak layak? Baiklah. Kalau kamu keras kepala, urus dirimu sendiri. Ye Chen, Yue, bukan saya tak mau bantu. Dia sendiri yang keras kepala. Ye Chen, nanti aku bantu kamu dapatkan kesempatan. Pergi dulu dari sini. Mereka takkan apa-apakan aku. Tidak perlu. Kamu bakal mati. Sudah kubilang, mereka tak bisa menyentuhku. Yue, kamu masih belum paham. Orang seperti dia tak tahu diri, tak berguna di sisimu, malah jadi beban. Bawa masalah tak habis-habis, baik kekuasaan maupun status. Dia jauh di bawahku. kekuasaan, status, kamu itu siapa, layak apa ribut di sini? Ngomong apa kamu tak takut bilang aku COO Wandi Group? COO Grup Wandi ternyata cuma badut. Kamu? Siapa kamu? Apa kamu nggak tahu? Wandi Group itu top di Jiangnan. Dia sangat tahu itu dengar. Dia putra sulung keluarga Shu. Wandi Group punya direktur muda, Shu Chen. Dan aku, wakil direktur Kuaichi International, Lin Feifei. Lin Bolin Tuan Shu. Seorang COO saja, biasanya nggak layak ketemu aku. Sekarang berani minta aku hormat. Kamu berani juga? Ya maaf Tuan Shu, saya benar-benar tak tahu itu Anda. Saya minta maaf. Tolong jangan terlalu perhatikan orang kecil seperti saya. Saya cuma orang kecil.
Bagus kalau tahu diri. Ya, benar Tuan Shu. Yue, mereka ini Tuan Shu dan Nona Lin. Cepat minta maaf ke mereka. Kalau mereka tuntut, kita habis. Saya, Tak perlu minta maaf, mereka yang harus minta maaf. Maksudnya? 1 menit, segera minta maaf ke Yue. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Kamu gila, kamu itu siapa? Berani bicara begitu sama mereka? Lalu kenapa? Keras kepala. Yue, kamu harus segera jauhi dia. Dia mau mati sendiri, malah ngajak kamu. Dia sengaja mencelakakanmu. tidak perlu. Lin Fei, mau cari masalah denganku silakan. Tapi Ye Chen tidak salah. Asal kamu bisa lepaskan dia, aku bisa penuhi semua permintaanmu. Oh, semua permintaan. Yue, demi orang seperti dia, layak nggak? Layak atau tidak bukan urusanmu. Kalau kamu pikir begitu, mau bela si miskin ini, aku makin nggak akan lepaskan dia. Kamu? Hei, jangan gitu. Kalau dia sudah siap mengorbankan diri, ya turuti saja. Shu Chen, Sayang, kita bisa main bareng dia. Kalau sudah bosan, kasih ke pelayan saja. Dia bahkan suka sama orang miskin kayak gini. Bisa aja, menurutku. Shu Chen, 1 menit sudah lewat. Shu Chen. 1 menit sudah lewat. Kamu berani pukul Tuan Shu gila-gila. Ye Chen, pergi dulu. Jangan takut. Mereka yang dalam bahaya. Mau pergi? Terlambat? Siapa? Halo, Halo ayah, aku dipukul di Royal International. apa? Kamu dipukul? Siapa yang lakukan? Anak kecil nekat, dia tak anggap keluarga Shu, sama sekali tak peduli. Ada apa? Paman Lin juga di sini. Ya, dia di sebelahku. Kasih telepon ke Paman Lin, Fei mau bicara. Halo, Ayah putrimu dipukul orang. siapa yang berani? Berani sentuh anak Linzen. Tunggu saja, aku ke sana sekarang. Ayo, bawa orang ke sana. Soal likuidasi aset belum selesai. Kita harus bereskan aset cepat. Serahkan ke Pak Sen. Kalau Tuan Ye tak puas, masalahnya tak ada ruang negosiasi sama sekali. Bukan masalah waktu. Keluarga besar di Jiangnan. Meski mulai meredup, kami bukan orang sembarangan. Tak bisa seenaknya di atas kami. Baiklah, ini soal reputasi keluarga. Memang harus jadi contoh. Sekalian, peringatkan 2 anak itu. Suruh mereka bertindak. Tetap rendah hati. Benar, Tuan Ye juga sudah setuju. Kalau 2 anak itu berperilaku baik, masih ada harapan. Kalau tidak, sulit selamat. Ayo pergi. Ayahku dan kepala keluarga Shu segera datang. Kalian berdua siap-siap mati. Tuan Shu, Nona Lin, aku tak kenal mereka berdua. Nanti 2 kepala keluarga datang. Mohon kalian bantu bicara untukku. Jangan salahkan aku ya. Terutama dia. Barusan dia bersikap kasar pada kepala keluarga Shu. Sangat tidak sopan. Benar-benar sombong. Harus dihukum berat. Aku tahu, dia takkan lolos. Kamu pikir sudah bersih dari masalah? Kamu yakin bisa selamat? Kalau aku tak segera jauhi kamu, masa aku ikut mati sama kamu? Kalau kamu bisa keluar hidup-hidup hari ini, lewat sini, aku akan merangkak seperti anjing di depanmu. Baik, ingat kata-katamu. Sudah mau mati masih sok hebat. Masih pura-pura berani di sini. Telepon kakek Ye Chen nggak bisa dihubungi. Gimana ini? Stop, ayahku sudah sampai. Woman Yue, hari ini, siapapun nggak bisa selamatkan kalian. Siapa berani sentuh Putri Linzen? CEO Grup Wandi, Jiang Qi, salam Pak Lin, Pak Shu. Siapa yang pukul putriku maju? Siapa yang pukul putriku? Ayo ngaku. Pak, itu dia. Dia sama sekali tak hormat keluarga Shu. Benar Pak, lihat mukaku bengkak dipukul dia. Hari ini, kau harus habisi dia. Balaskan dendamku. Tak tahu diri. Tenang saja, kalau berani ganggu kamu. Hari ini, sejiangnan, tak ada yang bisa lindungi dia. Orang... Ya. Tangkap si imut yang ganggu Fei. Tangkap dia. Siap? Ketua Shu, Ketua Lin, bukan begitu kejadiannya. Sejiangnan, tak ada yang bisa lindungi aku, Linzen. Kamu hampir bangkrut. Masih bisa sombong gitu. Keluarga Lin tetap berkuasa.
Iya. Berani sekali. Kamu siapa? Berani bicara begitu di depan ayahku dan Paman Lin? Ngomong kayak gitu? Mau mati ya? Anak durhaka, diam. Ayah, kenapa pukul aku? Berlutut minta maaf pada Tuan Ye, jangan sampai aku ulangi. Pergi di mobilku, ambil koper itu. Ya. Tuan Ye, aset keluarga Shu masih dalam proses likuidasi. Ini sedikit tanda dari keluarga Shu, uang tunai 50 juta. Semoga Tuan Ye berkenan menerima. Direktur Shu, Ayah. Diam. Kamu lumayan tahu diri. Sekarang dia berlutut. Kamu lihat itu? saya... Lin Chen sudah bertemu Pak Ye. Ayah dan Paman Shu sedang apa? Kenapa kasih kesi kecil ini berlutut? Diam, dasar anak durhaka. Kalau kamu bicara lagi, keluar dari keluarga Lin. Aku? Cepat berlutut dan minta maaf ke Pak Ye. Tak perlu minta maaf. Permintaan maaf dari putri keluarga Lin, orang kecil seperti aku. Tak sanggup terima? Pak Ye, kenapa bicara begitu anak durhaka ini? Mana bisa dibandingkan dengan Anda? Dia punya dendam dengan temanku. Bukan cuma menghina, sering menyerang juga. Bagaimana menangani dia? Kalian pasti tahu jawabnya. Tentukan hari usir wanita ini, keluarkan dari keluarga Lin. Biarkan dia hidup sendiri. Ayah, kau gila? Diam, aku bukan ayahmu. Keluarkan dari keluarga. Nyawanya tak bisa dibiarkan. Pak Ye, bolehkah? Apa? Kau keberatan dengan putusanku? Tak berani. Mau ambil nyawaku? Ayah, kau benar-benar nurut dia? Bawa dia pergi. Ya. Siap terima hukuman. Lepaskan aku, lepaskan ayah. Adapun kamu, Pak Ye, anak ini rusak moral, tak boleh tinggal. Keluarga Shu, putuskan masa depannya, usir dari keluarga. kamu memang tegas? Berani hina Pak Ye, pantas dihukum. Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku akan berlutut minta maaf. Diam, tak berguna, hanya bikin masalah, bawa pergi. Ayah. Maaf Pak Ye, saya salah Pak Ye. Kamu berani tidak hormat pada Pak Ye. Kamu berani tidak hormat pada Pak Ye. Pak Ye, saya bodoh, saya sombong, saya terlalu percaya diri. Pak Ye, tolong ampuni saya. Pak Ye, Bukankah kamu bilang mereka sudah datang? Saya pasti mati. saya buta Pak Ye, asal Anda ampuni saya. Saya akan lakukan apa saja Pak Ye. Kamu tahu harus bagaimana? Ya. Ayo pergi, kita harus ke jamuan keluarga kakek Wu. Oke. Selamat jalan Tuan Ye. Ye Chen, kenapa kepala keluarga Shu dan kepala keluarga Lin begitu hormat padamu? Karena aku bisa tentukan hidup mati mereka. Ye Chen, kenapa kepala keluarga Shu dan kepala keluarga Lin begitu hormat padamu? Karena aku bisa tentukan hidup mati mereka. Kamu mulai ngelantur lagi. Shu dan Lin adalah keluarga top di Jiangnan, yang bisa tentukan hidup mati mereka. Di seluruh Jiangnan, hanya satu orang, si macan gunung, Pak Sen, kan? Benar. Listen, lihat aku, juga tunduk. Sudah, kalau nggak mau bilang, ya sudah. Kenapa selalu ngarang omong kosong? Ini bukan omong kosong. Aku bicara jujur. Ya, semua benar. Ye Chen, Kak, kapan kamu? masuk dulu, aku mau bicara sama Ye Chen. Oke. Masuk dulu, aku mau bicara sama Ye Chen. Oke. Pak Wu, ada apa? Kakek akhir-akhir ini sakit. Aku menikah dengan Jiang Ye diam-diam. Dia belum tahu. Aku tak mau dia terkejut. Tolong jaga sikapmu. Menurutmu, bisa terus disembunyikan? Nanti aku akan bilang ke kakek saat waktunya tepat. Oke. Ada lagi, Pak Wu.
Hari ini ada jamuan keluarga, karena menantu paman akan datang. Katanya dia punya status tinggi, nanti bicara seperlunya saja. Jangan bikin masalah, tak ada yang bisa melindungimu. Keluarga Su di Shanghai pun tak bisa. Tak perlu Wu ikut campur soal ini? Chunping, menantumu sombong sekali. Membiarkan kami para senior menunggu dia saja. Kakak ipar, kamu tahu sifatnya. Bukankah kamu sudah tahu? Sudahlah, jangan bahas dia. Biar suasana tetap baik. Bener Bu, Ye Chen sekarang sombong banget. Kalau kamu bikin dia kesal, dia bisa mukul kamu. Berani dia. Kalau dia benar-benar berani, menantu sulungku, bisa habisi dia. Sudah cukup ribut saat jamuan keluarga, tidak sopan. Hahaha, Chen, duduk di sampingku, hahaha. Terima kasih kakek Wu. Aku ke toilet dulu. Oke, pergi dulu. Hari ini aku dukung kamu, baru datang kok. Mana mungkin langsung tersinggung. Ayah, dia bukan keluarga kita. Ayah terlalu memihak. Ye Chen calon menantumu, dia menantu cucuku, kenapa bukan keluarga? Tapi ayah, dia sama Xiu. Ibu, sudah, jangan bicara lagi. Layani keluarga yang hadir baik-baik. Kamu putus sama Ye Chen ya? Iya, kakek. Anak ini sangat ceroboh. Ayah, dulu karena satu kata darimu, suruh Xiu nikah sama Ye Chen, waktu kuliah Ye Chen, makan dan pakai dari keluarga kita. Tak ada prestasi, cuma jadi beban, merepotkan Xiu. Betul kakek, kakakku berhasil dapat proyek miliaran dari Xingchen Group. Sebentar lagi, bisa jadi ratu bisnis dunia, wanita top global. Ye Chen itu, apa layak bersama kakakku? Cuma pemalas yang makan tidur, si kecil imut, ayah nggak separah itu. Bagi keluarga Wu, ini jelas kabar baik. Kalian nggak ngerti. Beberapa tahun lalu aku bilang, kenapa Ye Chen telepon aku, bantu keluarga Wu sekali. Dia suruh kalian tetap rendah hati. Ternyata, itu demi kelangsungan keluarga Wu. Dia ulurkan bantuan, si imut itu bisa bantu apa ke kita? Kalian nggak paham bisnis luar negeri. Saat itu keluarga Wu hampir runtuh. Kalau waktu itu nggak ada Ye Chen, kenapa kalian yakin perusahaan kecil keluarga Wu bisa bertahan di masa sulit? Apa? Bukan cuma itu, dana perusahaan Wu di dalam negeri juga dari Ye Chen. Apa? Dana Wu dari Ye Chen? Dia sudah terhubung dengan Xingchen sejak beberapa tahun lalu? Mana mungkin, Ye Chen cuma pecundang, gimana bisa kenal Xingchen? Kalian nggak paham, menahan Ye Chen memang kunci kemakmuran jangka panjang Wu, tapi sekarang semua sudah kalian hancurkan. Kakek, jangan bilang gitu. Keluarga Wu sekarang juga makmur. Kakek, percayalah padaku, meski tanpa bantuan luar, aku bisa buat Wu berjaya. Halo. Ada masalah? Kenapa? Partner joint venture Wu Group, semua hentikan kerjasama? Kenapa bisa begini? Aku juga tak tahu. Semua partner joint venture kirim surat penghentian. Kalau terus begini, Wu Group rantai dana akan putus? Wu pasti tak bisa hindari kemunduran. Beritahu Ziun Lo dan semua penjaga, siapkan hadiah besar, kirim ke rumah nenek Sucian setengah bulan lagi, gunakan nama Sucian, ucapkan selamat ulang tahun untuk nenek. Ya. Umumkan dekret baru, saya akan resmi jadi pemimpin Ziun Lo, jabatan ketua. Patuh pada perintah ketua.